pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Apakah kalian dalam sukacita? Harus ya, tetap dalam sukacita. Kita akan menyambut ibadah pagi hari ini dengan sukacita, hati yang gembira, pikiran yang menuju kepada Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Dengan sikap yang tenang. Sudah mandi ya? Sudah siap-siap duduk manis? Siapkan hati, pikiran, dan telinga kita untuk menyambut ibadah pada pagi hari ini. Ibadah pagi hari ini akan dibawakan puji-pujian bersama Kak Yuniar, kemudian dilanjutkan oleh Kak David untuk firman, aktivitas bersama Kak P, dan ditutup oleh Kak Siska. Baiklah adik-adik, mari kita sama menyatukan pikiran, hati, dan tubuh kita dengan doa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi ya Allah Bapa. Kami mau fokus kepadamu dengan segala pergumulan yang kami hadapi, dengan segala pikiran kami mau ya Bapa, untuk setia kepadamu. Izinkanlah kami bersama teman-teman kami dan kakak-kakak kami memuji namamu, membaca firman, dan memuliakan namamu ya Tuhan Yesus. Biarlah nama Tuhan Yesus kami tinggikan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan kami semua untuk bisa mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur, dan bersama-sama mengucapkan amin. Baik adik-adik, siap untuk mengikuti ibadah online. Selamat pagi adik-adik. Jumpa kembali dengan Kak Yuniar dan kakak di sini juga ditemani di sebelah kakak. Adik-adik pasti belum pernah lihat ya adik-adik. Silakan Kak memperkenalkan diri. Halo adik-adik, nama aku Kak Ella. Namanya Kak Ella, udah tahu ya adik-adik ya. Kak Ella yang akan menemani Kak Yuniar di kelas 5 ini. Kita akan sama-sama dengan Kak Ella untuk memimpin ibadah sekolah minggu online. Nah, baiklah adik-adik, tadi kita sudah dibuka dengan doa dan disapa oleh Kak Siska. Dan selanjutnya kita akan menaikkan dan mengangkat pujian dengan judul lagu Kami Puji Dengan Yang. Adik-adik semangat pagi, bangkit berdiri, dan kita sama-sama menaikkan lagu ini dengan hati yang sukacita. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan tak lenyap, sumber suka yang abadi di sinarmu menyerap. Kita ulang lagi adik-adik dari ayat yang pertama tadi. Semangat lagi. Dipuji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan tak lenyap, sumber suka yang abadi di sinarmu menyerap. Adik-adik, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan ayat hafalan yang dibawakan oleh Kak David. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau buka Alkitab kita dari Amsal 13 ayat 15. Ya, ini adalah ayat untuk hafalan kita adik-adik ya. Oke,
Kak David ulang sekali lagi, Amsal 13 ayat 15. Oke. Adik-adik bisa buka ya di Perjanjian Lama untuk kitab Amsal. Oke, yang bunyinya, akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat mencelakakan mereka. Kita baca sekali lagi ya bersama-sama. 2, 3, ya. Amsal 13 ayat 15. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat mencelakakan mereka. Ya, adik-adik dihafal untuk ayat hafalan ini ya, dan bukan hanya dihafal sebetulnya ya, adik-adik boleh menghayati ya. Kalau tadi disampaikan ya, bahwa akal budi yang baik adalah mendatangkan karunia. Dan ini ada hubungannya nanti dengan cerita yang boleh kalian dengar. Oke. Sebelum kita melanjutkannya, adik-adik boleh buka dari, masih di Perjanjian Lama ya, dari 1 Raja-Raja 10 ya. Adik-adik silakan dibuka. 1 Raja-Raja 10 ya, ayat 1 sampai 13. Oke. Dipersiapkan karena itu adalah perikop untuk cerita kita pada minggu ini. Baik, sebelum kita memulai cerita, kita sama-sama berdoa. Kita mohon pimpinan Tuhan adik-adik untuk memberikan kita hikmat, pengertian dari cerita yang nanti Kak David sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kembali lagi kebaikan-Mu yang boleh mempertemukan kami kembali untuk mendengarkan cerita yang akan hamba sampaikan pada adik-adik yang ada di rumah saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang Kau berikan buat kami untuk mendengarkan kembali cerita. Biar kiranya Tuhan mendengarkan apa yang menjadi kerinduan kami untuk dengar-dengaran padamu ya Tuhan, lewat firman yang boleh disampaikan. Kami tidak hanya mendengarkan saja, tapi kami boleh menjadi anak yang senantiasa menjadi pelaku akan firman Tuhan, setia akan firman Tuhan dimanapun dan kami berada. Inilah syukur kami Bapa, biarlah Tuhan berikan kami hati yang mau taat untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami bersepakat untuk menjauhkan dari iblis yang ingin mengganggu ketika kami boleh mendengarkan firman. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa syukur kami kepadamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan terima kasih. Amin. Ya, adik-adik semuanya, di saat ini ya, adik-adik sering dengar ada yang namanya berita-berita hoax. Pasti ya, berita hoax ya, orang sering sebut seperti itu. Ya, berita hoax ini amat mengganggu sebetulnya adik-adik ya, karena kita tidak tahu ya, yang mana yang berita yang benar, mana yang berita yang tidak benar ya. Jadi berita hoax ini ketika dinyatakan sebagai berita yang hoax, itu kan harus dilakukan penyelidikan ya adik-adik. Misalnya nih adik-adik ya, kalian kan yang misalnya sekolahnya di Penabur ya, sekali waktu kalian dengar sekolah hari ini libur karena banjir gitu. Terus ketika kalian dengar, dapat berita seperti itu ya, entah melalui medsos ya, ataupun mungkin ada teman kalian yang cerita, apa yang kalian kira-kira lakukan adik-adik ya? Apakah kalian mentah-mentah ya dengar berita seperti itu, kalian percaya nih, besok libur nih, ya udah nggak usah masuk, katanya sekolah banjir katanya, tapi kok tadi malam kayak rasa-rasanya nggak ada hujan gitu ya adik-adik. Nah adik-adik, kalau kalian mengalami hal seperti itu, yang perlu kalian lakukan apa? Pastinya kalian ya coba membuktikan ya, tidak mentah-mentah dengar berita seperti itu kalian langsung percaya ya bahwa itu adalah yang benar. Nah tentunya ya mau nggak mau ya harus
butuh energi ya adik-adik ya. Ada adik butuh pengorbanan ya, artinya sama papa mama kalian tentunya ngelihat nih gimana sih, bener gak sih sekolah itu libur atau enggak sih, banjir atau enggak sih gitu ya. Nah, mungkin ketika kalian survei ke sana ke sekolah pada saat malamnya gitu ya, ataupun mungkin lebih subuh, dan ternyata sekolah nggak banjir dan ternyata aman-aman aja. Nah, itu artinya kalian telah melakukan ya, verifikasi ataupun mencoba membuktikan kalau ternyata berita yang kalian dengar, berita yang kalian dapatkan adalah hoax ya, atau namanya berita palsu. Ya, adik-adik, ribuan tahun yang lalu ya, Ratu Sheba ya, Ratu Sheba ini ya juga punya pengalaman adik-adik ya, seperti kita juga sekarang ya. Dia dengar ada kabar kalau ada seorang raja ya punya hal yang luar biasa ya, kekayaannya, kebijaksanaannya ya, bagaimana dia mengelola, memimpin bangsanya, didengar sampai ke seluruh penjuru ya, dan sampai ke telinga si Ratu Sheba ini. Ratu Sheba ini adalah termasuk kaya adik-adik ya, dia juga adalah penguasa ya. Dan ketika dia mendengar berita ini adik-adik, apakah dia langsung percaya Ratu Sheba ya, kalau ada seorang raja yang luar biasa punya hikmat pengertian? Ternyata Ratu Sheba tidak percaya begitu saja adik-adik ya. Apa yang dilakukan Ratu Sheba? Ya, kalau tadi kan adik-adik Kak David minta ya buka ya dari 1 Raja-Raja 10 ya. Ya, yang dilakukan apa? Dia mendatangi Yerusalem ya, tempatnya si Raja Salomo waktu itu adik-adik ya. Dan perjalanan dari tempatnya Ratu Sheba ini ke Yerusalem itu bukanlah dekat lah ya adik-adik ya. Itu kalau dikondisikan waktu itu kan belum ada transportasi seperti kita ya, hanya naik unta lah paling ya, itu bisa berbulan-bulan adik-adik ya. Dan dia dengan sekalipun kondisi seperti itu ya, dia berusaha membuktikan kalau ada raja yang didengarnya penuh dengan hikmat ya. Bahkan si Ratu Sheba ini ingin mencoba menguji bagaimana nih kemampuan Salomo yang di dalam menghadapi baik permasalahan, teka-teki segala macam. Dicoba mengetesnya, mengujinya ya adik-adik. Nah, dalam perjalanannya akhirnya sampailah Ratu Sheba ini di negeri tempat Salomo ya, di kerajaan Israel waktu itu adik-adik ya. Dan dia melihat, wow, luar biasa bagaimana Salomo ini ya dalam mengelola ya pelayan-pelayannya ya, cara duduk pegawai-pegawainya ya, itu luar biasa. Bahkan korban bakaran ya yang dipersembahkan untuk Tuhan amat luar biasa si Salomo waktu itu ya dalam menata ya, mengelolanya adik-adik. Sampai-sampai Ratu Sheba waktu itu berkata seperti ini ya, kalau kita baca di ayat yang ke-9 ya. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian hingga ia mendudukkan engkau di atas tata kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Wow adik-adik ya, Ratu Sheba akhirnya memuji Tuhannya Salomo adik-adik ya, Tuhannya bangsa Israel waktu itu. Luar biasa ya adik-adik ya. Dan di akhir perjalanannya ya adik-adik, Ratu Sheba sebelum pamit adik-adik, apa yang dilakukannya? Ratu Sheba memberikan hadiah ya, hadiahnya bukan ecek-ecek ya, bukan murah-murahan, tapi luar biasa adik-adik ya. Ratu Sheba memberikan 120 talenta emas. Itu kalau dirupiahin, waduh, nggak bisa ternilai lah adik-adik ya, luar biasa banyaknya.
dan banyak sekali diberikan selain emas ya, ada rempah-rempah, batu permata yang mahal-mahal ya, dan tidak ada ya seperti Ratu Sheba ya yang pernah memberikan hadiah yang luar biasa begitu banyaknya ya buat Raja Salomo ya. Jadi boleh dibilang Ratu Sheba ini yang paling terkenal lah ya, begitu luar biasa memberikan hal yang banyak buat Raja Salomo. Oke, adik-adik, kembali ke yang tadi kita di awal cerita Kak David sampaikan bahwa kalau kalian ya nih adik-adik dengar banyak berita-berita yang sekarang ya, itu kan karena kita nggak tahu, makanya kita tidak boleh terjebak oleh berita-berita hoax itu. Kita minta pimpinan hikmat Tuhan agar kita mau diberikan dorongan adik-adik ya untuk membuktikan bahwa berita-berita yang kita dapat baik dari internet maupun dari sosial media itu harus kita coba buktikan kalau itu adalah berita yang benar atau berita yang hoax ya. Oke, adik-adik, kiranya adik-adik tetap diberikan hikmat dan pengertian oleh Tuhan agar kalian semua mampu adik-adik untuk melihat, membedakan mana yang benar-benar adalah berita yang berasal dari hal yang benar dan mana berita mana yang hoax. Tentunya Tuhan saja yang memampukan kita, yang memberikan kita kekuatan untuk boleh senantiasa membedakannya. Amin. Hai Pai, kamu dari mana? Hai Ma, ini aku habis dari Menteng Ma. Ngapain ke Menteng? Ini aku dapat kabar dari teman di WA kalau udah ada yang jual tiket BTS. Hah? Lagi pandemi gini masih mau ngadain konser BTS-nya? Nah itu dia Ma, aku penasaran. Nah, makanya aku ke situ. Dapat sekarang tiketnya? Kagak Ma. Kenapa? Pas aku nyampe, ternyata rumahnya rumah kosong. Hah? Rumah kosong. Terus akhirnya gimana dong? Oh, akhirnya ya banyak yang ketipu. Oh, begitu. Udah capek-capek ke situ, keluar uang ongkos Gojek banyak, capek, panas lagi. Oh, ya udah kalau gitu sekarang kamu istirahat aja. Ya Ma, Ya udah, sana Ki, minum dulu. Cuci tangan, ya Ma, mandi. ya. Hai adik-adik, kalian sudah lihat kan video mengenai Kapaike yang sedang mencari tiket konser BTS? Iya, ternyata dia mendapatkan info yang tidak benar ya. Padahal penting sekali loh saat ini untuk memastikan bahwa info yang kita terima itu benar dan yang diteruskan adalah info yang memang benar. Karena di sosial media banyak sekali yang kita dapatkan informasi-informasi dari berbagai sumber, tapi ternyata belum tentu semuanya benar ya. Di sini aktivitasnya ada Ratu dari negeri Sheba. Dia melakukan perjalanan yang jauh sekali demi memastikan suatu berita yang ia terima. Jadi dia naik unta bersama dengan pengawal-pengawalnya dari negeri Sheba menuju Yerusalem. Untuk apa sih Ratu dari negeri Sheba jauh-jauh pergi ke Yerusalem? Iya, dia itu pergi ke Yerusalem untuk memastikan apakah informasi mengenai Raja Salomo yang ia dengar selama ini adalah sesuatu yang memang seperti yang ia dengar itu. Apakah betul-betul Raja Salomo itu hebat dalam mengambil setiap keputusan dan bijaksana dalam menjalankan dan memerintah ke kerajaannya. Jadi dia pergi, biarpun dia menghabiskan waktu yang banyak, harus melalui perjalanan yang jauh, dan harus membawa bekal yang banyak sekali. Iya, kita lihat yuk perjalanannya.
pastikan bahwa setiap info yang kalian dapat dan yang akan diteruskan merupakan info yang benar. Kirimkan fotomu ya, supaya kakak bisa menempelkan aktivitas dan ayat hafalan di buku kalian. Baru saja Sampai jumpa. mengikuti aktivitas yang disampaikan oleh KP, dan juga adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, di mana kita boleh belajar bahwa kita tidak boleh begitu saja percaya dengan info yang datang kepada kita. Kita belajar dari Ratu Negeri Seba yang langsung datang jauh-jauh untuk melihat Salomo yang bertindak dengan tepat dan juga memutuskan dengan bijaksana. Baiklah adik-adik, kembali lagi kakak dengan Kak Ella yang akan mengajak adik-adik menaikkan dan mengangkat lagu pujian dengan judul Beri Padanya. Tapi sebelumnya adik-adik, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang adik-adik boleh transfer ke nomor rekening seperti yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa dicantumkan persembahan sekolah minggu. Adik-adik boleh minta tolong kepada mama atau papa yang mentransfernya. Boleh juga adik-adik memasukkan uang persembahan ke dalam amplop dan dicantumkan persembahan sekolah minggu, dan nanti diberikan boleh pada masa sekarang maupun juga nanti pada waktu ibadah kembali ke gereja. Baiklah adik-adik, dengan semangat pagi kita naikkan pujian ini dengan judul Beri Padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap berkat-Mu, karena engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap waktumu, beri padanya segenap kasih-Mu, karena engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Adik-adik, sekarang waktunya kita menutup ibadah sekolah minggu online kita pada hari ini. Dan dipersilakan kepada Kak David. Terima kasih untuk Kak Iniar dan Kak Ella yang sudah bernyanyi untuk kita. Adik-adik dapat guru sekolah minggu yang baru ya. Ya. Semoga Kak Ella senang di kelas 5 dan akan tetap bersama dengan kita ya. Oke, hari ini kita belajar tentang pentingnya memastikan bahwa informasi yang kita terima benar ya, bukan yang hoax ya. Karena apalagi kalau kita akan menyalurkan kepada orang lain lagi ya, itu menyangkut nama baik kita kalau kita dianggap berbohong ya. Oke, sekarang kita siapkan hati, kita mau berdoa, doa penutup ya. Oke, tutup matanya, lipat tangannya. Bapa kami yang di surga, yang selalu membimbing kami dan menjaga kami setiap hari, kami bersyukur untuk ibadah pada hari ini. Kiranya kami dimampukan untuk memahami tindakan yang benar. Bimbinglah kami selalu menurut kehendak-Mu. Kami berdoa juga untuk persembahan pada hari ini. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi, dan agar takut akan Tuhan ada pada tangan yang menyalurkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Penebus kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih.
Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Kita teruskan cerita Salomo ya.